Oke, kembali lagi di channel 19 Plus. Nah, kali ini gue mau bahas lagi tentang Shutterstock. Kalau misalkan video sebelumnya gue udah bahas tentang Shutterstock, nah di video kali ini gue mau bahas lagi tentang Shutterstock Contributor Fund. Nah, sebelumnya gue mau kenalin diri dulu. Gue Ridho Trisapitra, bisa follow IG gue di bawah. Nah, gue ini adalah salah satu microstocker dari Shutterstock ataupun microstock lainnya gitu. Tapi memang gue banyak fokusnya di Shutterstock sih, karena memang banyak aset gue yang udah banyak di Shutterstock. Seperti video sebelumnya, yaitu aset gue di Shutterstock udah sampai 1000-an lah, walaupun earningnya masih kecil. Tapi di sini gue mau bahas tentang Shutterstock Contributor Fund. Mungkin dari sebagian kalian yang masih baru mulai main Shutterstock atau jadi microstocker, ataupun yang nggak terlalu aktif di Shutterstock, udah lama nggak aktif ataupun jarang aktif lah gitu, mungkin kalian kaget ngelihat earning di akun kalian itu ada earning masuk tapi nggak ada downloadan. Gue juga sebenarnya agak kaget gitu, earningnya nggak seperti biasa, jumlahnya cukup besar tapi kok nggak ada downloadan. Karena earningnya itu dia besar tapi nggak ada downloadan tuh biasanya kita dapat tiap bulan tuh kecil gitulah ya. Apalagi kayak gue nih, waktu kemarin masih belum 1000 aset gitu, masih kecil lah dapatnya. Kali sebulan tuh ya satu downloadan dapat 0,1 0,25 kalau dulu ya, di bawah tahun 2022 itu 0,25 0,20. Nah kalau sekarang kan 0,10 ya kalau untuk editorial biasanya, bukan yang komersial ya, tergantung kualitas juga sih. Nah tapi ini kok gue dapet sekitar yang di bulan, nah ada dua nih, karena YouTube Shutterstock Contributor Fund ini udah dua kali. Pertama di bulan Mei di tahun 2023, yang kedua di bulan Maret 2024. Coba kalian cross check deh kalau memang kalian udah mulai ada akun dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lah. Nah yang senior microstocker juga udah gua cari tahu, mereka dibuat di akun YouTube mereka masing-masing. Antara lain ini aja nih orang-orangnya. Nah di situ mereka udah ngasih penjelasan lah, jadi gue udah bisa tarik kesimpulan. Yang dapat bukan cuma gue aja, ternyata memang hampir semuanya bulannya sama, tahunnya sama, dan sama juga kasusnya di seperti yang gue alamin juga. Nah di situ gue ngeliat pendapatan mereka juga nggak ada downloadan, cuman masuk earning yang lumayan besar. Nah sama di kasus kayak gue. Nah makanya gue bisa tarik kesimpulan bahwa ini itu pendapatan bukan dari downloadan pertamanya. Cuman setelah gue telusuri ternyata memang data kita itu atau metadata kita itu dipakai dari pihak Shutterstock untuk untuk kebutuhan mereka lah. Jadi kita sebagai imbalannya kita dapat yaitu earning dari mereka. Nah data itu dipakai buat apa gue kurang paham, tapi kalau untuk kitanya, data yang kita dipakai dari kita itu mungkin dari aset kita yang udah di approve maupun yang di reject. Ternyata dari penjelasan YouTuber lain, gue tuh bisa narik kesimpulan juga, berarti beberapa metadata kita, entah itu keyword, entah itu title, entah itu foto, entah itu footage, yang lain-lainnya yang ditolak-tolak itu bisa masuk dari metadatanya Shutterstock yang dipakai mereka. Jadi jangan khawatir buat kalian yang baru-baru upload, ya baru 100-200 file yang diupload, ada yang sebagian diterima, di reject, jangan khawatir, karena metadatanya itu masih masuk di Shutterstock. Entah dipakai atau enggaknya itu tergantung kebijakan dari mereka. Yang jelas dari semua aset yang udah diterima dan di reject itu jadi sebuah metadata yang bakal dipakai mereka, entah untuk generate AI yang sekarang ini lagi tren ya 2 tahun ini tentunya. Nah itu dipakai mereka karena kan memang sekarang ini kebanyakan foto-foto itu bisa dipakai bisa buat dari AI ya, atau artificial intelligence. Nah foto-foto kalian, aset-aset kalian itu diberikan harga lah dari Shutterstock. Jadi kita juga berterima kasih lah buat Shutterstock, walaupun earning kita sekarang kecil gitu untuk aset yang di download, cuman kan lumayan ya, kita masih dapat
per tahun lah itu mungkin. Nah kalau kalian perhatiin di profil tuh sebenarnya kita juga udah checklist tuh untuk eligible data licensing. Nah apa itu eligible data licensing? Nah gue juga kurang paham, cuman yang jelas kalau misalkan kalian cross check beberapa bulan inilah ya, kalian upload foto itu nggak masuk langsung ke dashboard portofolio kalian, cuman masuk ke data licensing. Nah itu ada sih sebagian aset gua yang masuknya ke data licensing, cuman dia kalau kita lihat di smartphone di aplikasi itu di approve, tapi pas kita lihat di portofolio dia nggak masuk. Ternyata memang masuk data licensing, itu cuma bisa dilihat di via web atau di komputer atau di lewat PC kalian lah gitu. Cuman itu tetap statusnya di approve. Gua nggak, ini masih belum jelas banget sih. Yang jelas dia masuk data licensing itu digunakan untuk generate AI atau apapun, itu udah masuk datanya dari Shutterstock lah. Yang jelas buat kalian ya perbanyak lah untuk upload yang udah mulai nih, karena kalau gua kan skip mulu nih. Gue itu dulu aktif itu di tahun 2018, tahun 2020 pandemi selesai gua udah nggak aktif lagi gitu, jarang upload. Terus pengetahuan gue tentang microstalker juga masih minim dulu, pendapatan masih kecil. Nah gue aktif lagi tuh sekitar 2002 ke atas lagi nih, karena gue ngeliat kok earning gue lumayan nih dari aset yang gue udah gue approve ada di portofolio. Karena gue udah nggak peduli nih, udah banyak banget tapi nggak ada downloadan, karena kalau ditungguin itu ya begitu. Karena foto kita itu kalau nggak ngikutin tren yang lagi ada gitu ya nggak menjual juga. Mungkin di tahun-tahun selanjutnya lah foto kita itu dipakai lah. Kalau untuk apa masalah teknisnya gue nggak bakal bahas sih di video ini, cuman yang jelas gue mau bahas tentang pendapatan dari earning dari contributor fund. Nah, ini dan gue juga nonton dari videonya apa ya, Color Happy kalau nggak salah. Om ini ngebahas kalau misalkan dia tuh ada aset di portofolio dia tuh sekitar 20.000. Kan gila kan, gua aja baru 1.000, dia udah 20.000 aset. Coba lo bayangin 20.000 aset, dan dia itu dapat lumayan besar dari contributor fund. Kan berarti nggak rugi banget lah kita kalau misalkan kita itu semua foto kita itu kita upload mau diterima atau enggak gitu. Karena jujur aja kalau untuk di Shutterstock ini kita juga pasti ngupload video atau video, footage, foto atau yang lainnya yang nggak bener-bener menjual gitu. Maksudnya yang nggak bener-bener komersil bagi kita lah gitu. Jadi daripada menuhin harddisk kita upload juga. Tapi ada juga sebagian yang emang kita niatin untuk microstalker. Cuman kalau untuk foto pribadi kita nggak kita upload lah. Nah jadi nggak rugi banget lah. Apalagi kalau misalkan kalian punya aset yang udah ribuan gitu, jadi sekali dapat kontributor fundnya juga lumayan besar mungkin ya. Jadi metadata yang dipakai dari Shutterstock dari akun kita itu bisa dapat penghasilan dari situ juga. Oke, paling ya gitu aja sih dari gua, dan gua sih udah dapat sekitar segitulah ya di tahun 2023 segitu dan 2024 segitulah, yang jumlahnya ya lumayan lah, bisa untuk nambahin untuk gua ini narik ke PayPal. Oke, jadi paling itu aja informasi yang bisa gue bagiin dan pengetahuan yang gue tahu, karena memang gue nggak terlalu benar-benar mendalami banget sih sekarang ini. Gue lagi belajar ulang lagi tentang Shutterstock dan microstalker ini, karena channel YouTube gue lagi bermasalah, jadi gue fokus lagi ke Shutterstock dan microstalker lainnya. Oke, cukup sekian video dari gue. Semoga buat kalian yang belum tahu dari video ini bisa dapat informasinya, dan apabila informasi gue salah, banyak yang kurang tepat, kalian bisa koreksi dan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, cukup sekian video dari gue. Semoga gue bisa buat video-video tentang Shutterstock di lain waktu. Oke.